Shalom saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bertemu dengan kami dalam program Bekal Pagi, belajar kebenaran Alkitab. Dan di pagi hari ini, sebelum kita mengawali hari atau melakukan segala aktivitas kita, saya mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman dulu. Namun sebelum itu, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari baru, kesempatan baru lagi bagi kami yang Tuhan berikan untuk melakukan segala aktivitas, tugas tanggung jawab, bahkan pelayanan kami di hari ini. Terima kasih untuk segala kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi hari ini sebelum kami melakukannya, kami mau duduk diam merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan buat kami di hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu saudara-saudari yang berkati Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-24. Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-24. Saya bacakan. Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ya Bapak Ibu saudara-saudari yang berkati Tuhan, tema kecil yang saya bagikan di pagi hari ini yaitu melayani sebagai gaya hidup orang percaya. Melayani sebagai gaya hidup orang percaya. Ya, jika kita mendengar kata pelayanan, apa yang pertama kali muncul dalam benak kita? Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan bahwa pelayanan itu dilakukan oleh orang-orang yang berdiri dalam mimbar ataupun orang-orang yang berdiri untuk melayani di suatu gereja ataupun orang-orang yang melayani di atas panggung, di belakang panggung. Pokoknya yang semua itu menunjang di suatu pelayanan di dalam ibadah begitu ya. Ada juga orang yang berkata bahwa pelayanan itu bukan hanya ketika orang berada di suatu ibadah ataupun gereja, tapi pelayanan itu berarti tentang hidup kita. Maksudnya bagaimana? Ada orang yang berkata bahwa salah satu contoh pelayanan juga adalah cuci piring, ataupun ngelap-ngelap, ataupun bersih-bersih, ataupun yang lainnya lah. Yang penting di mana hati kita itu tulus dalam melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu bagaimana? Apakah itu salah begitu ya? Nah, pastilah memang di tempat ini ataupun sebenarnya pada dasarnya pandangan yang seperti tadi bukanlah suatu hal yang keliru, bukan. Namun yang menjadi penting ialah pelayanan sebenarnya dapat dimaknai lebih luas. Bila kita belajar di dalam suatu kebenaran Alkitab, pelayanan yang diinginkan Tuhan Yesus ialah berorientasi pada sikap dan gaya hidup. Pelayanan itu berorientasi pada sikap dan gaya hidup. Bukan sekedar mengambil bagian dalam tugas pelayanan gerejawi saja. Nah, jadi
seperti yang saya bilang tadi, bagaimana pendapat kita dengan pelayanan? Di Alkitab mengatakan bahwa pelayanan itu berbicara tentang sikap dan gaya hidup, bukan hanya berbicara tentang orang yang mengambil bagian dalam pelayanan gerejawi. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, berarti pelayanan atau melayani sudah menjadi panggilan dan tanggung jawab kita ataupun semua orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Ya, demikian juga yang dikatakan di ayat ini. Gaya hidup Rasul Paulus yang ditulis dalam Kisah Para Rasul ini, di dalam menjalankan pelayanannya, Paulus tidak menghiraukan sedikit pun nyawanya. Di situ tertulis ya, di kalimat pertama, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Rasul Paulus ditulis di teks ini tidak menghiraukan sedikit pun nyawanya di dalam pelayanannya. Sedangkan kita tahu bagaimana sebenarnya Rasul Paulus dalam melayani. Tantangan dia segala macamnya itu ditulis dalam kitab-kitab lain, kita tahu ya. Nah, di sini dikatakan, aku tidak menghiraukan sedikit pun nyawaku. Kita sudah tahu yang seperti saya bilang tadi, maka dalam pelayanannya, di dalam memberitakan Injil, Paulus mengalami cobaan, tantangan, kesulitan keuangan, sampai dia harus bekerja untuk membiayai hidupnya. Paulus pun mengalami sakit karena di dalam pelayanan, di dalam hidup, ya sakit itu wajar dan Paulus mengalami itu. Nah, tetapi apakah semua itu menghentikan semangat Paulus untuk melayani Tuhan begitu? Pertanyaannya, apakah semua itu tantangan, rintangan, dinamika kehidupan, ekonomi, sosial, semua itu menghalangi Paulus ataupun menghentikan bahkan Paulus dalam melayani Tuhan? Nah, jawabannya tidak. Rasul Paulus rela menjalani semua kesulitan tersebut hanya untuk melayani Tuhan. Dia tidak peduli apapun yang akan terjadi dengan dia, bahkan nyawanya sedikit pun. Jemaat Tuhan ataupun Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan telah datang ke dunia menyelamatkan kita dari maut, dari dosa maut. Keselamatannya itu diwujudkan melalui Yesus Kristus yang mati di atas salib, gitu ya. Oleh sebab itu, Tuhan memanggil kita untuk melayani untuk kemuliaan-Nya. Allah telah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan baik yang harus kita penuhi dan kita lakukan di dunia ini. Melayani adalah perwujudan melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita di dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, melayani sebagai gaya hidup orang percaya. Kita adalah orang percaya yang Tuhan pilih, kepunyaan Tuhan, yang artinya bahwa ketika dibalik artinya melayani itu sebagai gaya hidup kita. Apapun profesi kita, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kita, apapun pekerjaan kita, dan apapun pilihan kita, yakinkan bahwa itu ialah pelayanan untuk Tuhan. Lakukan sebagai gaya hidup yang baik, dengan sikap yang baik. Karena pelayanan tadi, seperti apa yang Alkitab sudah bilang, pelayanan atau melayani berbicara tentang sikap dan gaya hidup. Bagaimana sikap dan gaya hidup kita itu mencerminkan bagaimana firman Tuhan itu.
mencerminkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Itu ialah pelayanan. Dan di sini dikatakan bahwa aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Yang artinya bahwa totalitas di dalam hidup Paulus. Ia melayani dengan tidak menghiraukan sedikit pun nyawanya. Dia tahu konsekuensi yang akan terjadi, tapi dia tidak menghiraukan itu. Di kata selanjutnya, dengan tujuan bahwa asal aku dapat mencapai garis akhir. Itu artinya bahwa Tuhan dengan janjinya, yaitu hidup kekal, itulah yang ingin tujuan akhir hidup kita juga. Hidup ialah hidup kekal. Bagaimana di dunia ini kita mencerminkan bahwa pelayanan itu dengan sikap dan gaya hidup kita. Penginjilan atau pelayanan bukanlah sebuah opsi bagi kehidupan orang Kristen, melainkan bagian dari kehidupan itu sendiri. Sekali lagi, pelayanan atau melayani bukan sebagai opsi hidup orang Kristen, melainkan bagian hidup orang Kristen. Jadi pelayanan atau melayani itu bukan pilihan, tapi pelayanan dan melayani ialah bagian di dalam hidup orang Kristen. Ya, demikian firman Tuhan kita di pagi hari ini. Biarlah dalam segala aktivitas kita, di dalam segala pelayanan ataupun di segala tugas tanggung jawab kita, dimanapun kita bekerja, bahkan dimanapun kita sekolah ataupun lain sebagainya, biarlah sikap dan gaya hidup kita itu mencerminkan bahwa kita melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih melalui kisah para rasul 20 ayat 24. Di dalam diri Paulus kembali kami belajar tentang melayani sebagai gaya hidup orang Kristen. Kami sebagai umat pilihan Allah bersyukur Tuhan sudah pilih, dan Tuhan, kami mau untuk melayani itu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, namun kami tahu bagaimana dinamika kehidupan. Tuhan, kami percaya Tuhan akan terus menuntun kami, sehingga sikap dan gaya hidup kami ini bisa mencerminkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk hari ini. Biarlah Tuhan terus menuntun kami melalui sikap dan gaya hidup kami. Nama Tuhan dapat dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.